Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, pagi ini kembali kita akan melanjutkan membaca hikmah-hikmah yang terdapat pada kitab Al-Hikam Al-Athaiyah, dan akan kita mulai dengan membaca hikmah ke-97 yang langsung kita rangkai dengan hikmah ke-98 yang kita harapkan nanti langsung disambung di belakang dengan hikmah yang ke-99 atau bahkan 100. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita bisa mengambil intisari hikmah dari kalimat-kalimat hikmah yang terdapat dalam kitab Al-Hikam Al-Athaiyah ini. Mari kita mulai dengan terlebih dahulu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalal musonifu Ibnu Athaillah Sakandari, nikmatani ma kharaja maujudun anhuma wala budali kulli mukawwanin minhuma ni'matul ijadi wa ni'matul imdadi. 98 lanjut. An'ama alaika awalan bil ijadi wasanian bitawalil imdadi. Kita artikan, nikmatani ma kharaja maujudun anhuma. Ada dua nikmat pemberian Allah yang tiada apapun yang maujud itu terlepas dari dua nikmat itu. Wala budda likulli mukawwanin minhuma, dan pasti tidak bisa tidak likuli mukawanin minhuma, bagi setiap yang diciptakan mempunyai dua nikmat itu. Ni'matul ijadi, satu nikmat ijad, nikmat diwujudkan. Wa ni'matul imdadi, nikmat imdad, nikmat terus menerus ditolong, dipelihara oleh Allah. Jelasnya dalam hikmah selanjutnya, an'ama alaika awalan bil ijad, mula-mula Allah memberi nikmat kepadamu dengan diwujudkan. Wasanian bitawalil imdad, dan kemudian dengan terus menerusnya pertolongan, pemeliharaan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmah ke-98 dan 97 yang sudah kita baca. Mari sama-sama kita dalami sembari kita memohon kepada Allah diberi kemudahan dalam memahami ayat-ayat Allah dan apa yang bisa kita ambil dari hadis mulia Rasulullah Muhammad SAW dalam memahami apapun, dalam mencari kebaikan dan kebenaran apapun, kita mesti berpayung dengan ayatullah dan hadis-hadis mulia Rasulullah Muhammad SAW. Nikmatani ma kharaja maujudun anhuma. Ada dua nikmat yang setiap apapun yang maujud tidak mungkin lepas dari nikmat itu. Tidak mungkin, pasti ada dua nikmat itu. Ya kalau bicara nikmat, tidak ada di antara kita yang bisa menghitung nikmat yang telah diberikan Allah. Dalam An-Nahl 18, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak bisa kalian semua menghitung nikmat Allah secara rinci, secara global, tidak mungkin bisa. Dan dalam An-Nahl 53,
Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada apapun nikmat dalam diri kalian kecuali dari Allah. Ini harus kita sadari dulu dua hal ini. Tak mungkin kita bisa menghitung nikmat yang telah diberikan Allah dan akan diberikan Allah terus-menerus. Dan setiap nikmat itu semata-mata datangnya dari Allah. Ya kalau bicara nikmat yang sekilas secara muamalah duniawiyah bukan dari Allah ya boleh-boleh saja. Tapi dalam hati baiknya latihan kita menyadari sepenuhnya bahwa nikmat itu dari Allah. Wa ma min ni'matin fam wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tiadalah nikmat ada dalam diri kalian kecuali dari Allah. Ya saya biasa-biasa saja seperti antum semua ya. Makan mie goreng atau habis minum-minum yang enak, nikmatnya memang enak. Nikmat ya itu boleh-boleh saja. Tetapi dalam hati nikmat apapun, nikmat minuman, makanan, nikmat yang kita dapatkan dari hati kita, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, melihat keluarga sukses, anak-anak sehat dan cita-citanya tercapai, ya itu bisa membuat dan mendatangkan nikmat kepada kita. Tapi sadarilah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Sesungguhnya nikmat-nikmat itu diberikan oleh Allah, datang dari Allah. Rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita telisik hal-hal paling mendasar dari nikmat ini. Mari kita ungkap seperti halnya disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Mari kita ungkap sama-sama bagaimana awal mula dan bagaimana Allah terus-menerus membawakan kita nikmat-nikmat ini. Ni'matani ma kharaja maujudun anhuma wala buddha likulli muqawwanin minhuma. Ada dua nikmat yang setiap apa yang maujud itu pasti memiliki dua nikmat ini. Setiap mukawan penciptaan juga pasti terdapat dua nikmat ini. Satu ni'matul ijad, dua ni'matul imdad. Yang pertama nikmat diwujudkan. Yang kedua nikmat terus-menerus dijaga, ditolong dan mendapatkan karunia Allah yang tak putus-putus. Satu ni'mal ijad. Bukankah dalam ayat pertama dari surah Al-Insan yang menceritakan awal mula manusia, Allah sudah berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakung syai'am mazkura. Bukankah telah datang kepada manusia masa di mana ketika itu disebut saja ia belum ada. Ada di mana kita 200 tahun yang lalu? Apa kita ini pada tahun 1900? Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Kita ini pernah ada dalam masa bahkan di mana kita belum ada. Disebut saja tidak. Gus Bruri 70 tahun yang lalu tidak ada kan. Disebut aja tidak. Direncanakan oleh orang tua kita juga tidak. Artinya apa? Ni'matul ijad. Allah mewujudkan kita. Agak teliti sedikit lah. Kalau kita belajar ilmu kalam, belajar tauhid, dan ini juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah,
maujudun. Kita itu diwujudkan. Yang wujud siapa? Allah. Kita itu tidak wujud, tapi diwujudkan. Ini mohon maaf ini kasarnya begini. Kita itu tidak ada, tapi diadakan. Yang ada siapa? Allah. Redaksinya, kalau kita belajar ilmu kalam, kita itu maujud, kita itu diwujudkan. Yang wujud hanya satu, Allah. Kita itu mungkinul wujud, bisa jadi wujud, bisa jadi enggak. Kan kehendak Allah saja mewujudkan kita. Yang wajibul wujud cuma satu, yaitu Allah. Dan inilah kenapa nikmat pertama yang pasti dirasakan oleh setiap kita manusia maupun mukawan, setiap apapun yang diciptakan, yaitu ni'matul ijad, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Itu seterusnya. Rekan-rekan yang saya muliakan, setelah kita diwujudkan, ini saya tidak ahli biologi ya, tapi kan kira-kira di perut itu tiba-tiba setelah melalui proses-proses yang diatur oleh sunatullah, kita ada dalam rahim ibu kita masing-masing. Entah itu dalam bentuk seperti apa ya kan, kita ya kira-kira bisa membayangkan dalam bayangan kita lah ya, menjadi ini sampai berapa tahap itu. Lah terus bagaimana? Ada namanya ni'matul imdad, dijaga oleh Allah, terus menerus ditolong oleh Allah. Setelah diwujudkan, kemudian Allah memelihara kita, menjaga kita sampai sekarang. Kira-kira kalau sekian kurang dari sedetik saja kita dilalaikan oleh Allah, Allah lupa menjaga kita, itu gimana tuh? Kalau sekarang saja kita duduk di sini, Allah lupa ini. Ada seharusnya sel yang bergerak di dalam tubuh kita, ada berapa miliar atau berapa triliun kata orang itu. Bagaimana kalau darah atau sebentar saja jantung atau apalah itu, saya kurang tahu itu ya, di dalam tubuh kita saja itu. Apa ceritanya? Itu namanya ni'matul imdad. Terus menerus Allah itu. Tidak pernah seperdetik pun kita itu lepas dari pertolongan Allah, dijaga Allah. Masya Allah. Oleh karenanya tadi, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah, ya nggak akan terhitung. Itulah. Rekan-rekan yang saya muliakan, maka an'ama alaika awalan bil ijad wasanian bitawalil imdad. Allah pertama-pertama mewujudkan kita. Kita menjadi makhluk yang maujud, diwujudin, diadakan. Setelah itu terus menerus Allah menjaga. Memang yang makan kita, yang memberi kenyang dan seterusnya, maka sering kan dulu saya sampaikan, kerja-kerja lahiriah kita itu sedikit sekali kok. Selain itu ada proses-proses yang di luar kendali kita dan di luar kemampuan kita. Dan itulah yang disebutkan di bawahnya, yaitu hikmah yang ke-99. Mari kita baca. Jadi hikmah ke-97 dan 98 ini untuk mengantarkan apa yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah ke-99. Faqatuka laka dzatiyatun wa wurudul asbabi mudzakkiratun laka bima khafiya 'alaika minha. Wal faqatu azatiyatu la tarfa'uha al awaridu
Hikmah ke-97 dan 98 sebagai muqaddimah dan premis untuk memahami hikmah ke-99. Artinya, faqatu kalaka dzatiyah. Dengan demikian, kebutuhanmu itu adalah sesuatu yang zatiyah, melekat pada dirimu. Kita butuh itu zatiyah, sesuatu yang melekat kepada kita. Wa wurudul asbabi, adapun berbagai kejadian yang menyebabkan kita kadang-kadang susah di dunia, itu muzakkiratun laka bima khafiya alaika minha, mengingatkan engkau apa yang kadang-kadang samar dari dirimu akan kebutuhanmu. Makanya kadang kita lapar kalau udah seharian nggak makan, haus, kadang kita sakit, kadang kita nggak punya duit, ya gitu ya. Itu mudzakiratun laka bima khafiya alaika minha, sekedar mengingatkan bahwa engkau itu sesungguhnya setiap saat itu butuh, setiap saat itu selalu membutuhkan, setiap saat itu selalu perlu pertolongan. Wal faqatu azatiyah latar fa'uha al awarid, dan kebutuhanmu yang sudah melekat itu, kebutuhanmu yang tidak bisa lepas dari dirimu itu, kebutuhan sejatimu dan yang sesungguhnya engkau miliki itu latar fa'uha al awaridu, tidak akan dihilangkan oleh berbagai awarid, yaitu kenikmatan-kenikmatan, kejayaan-kejayaan duniawi. Rekan-rekan yang saya muliakan, karena kita itu diwujudkan oleh Allah, karena kita itu tidak mungkin lepas sepersedetik dari pertolongan Allah, ya sudah mutlak bahwa faqatuka laka zatiyah, sudah melekat kalau memang kita itu selalu butuh pertolongan Allah. Bahwa kita itu tidak bisa menjadi manusia dan makhluk mandiri, itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin kita menjadi orang yang atau makhluk yang independen, mandiri, nggak mungkin. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid, dalam Fatir 15. Wahai manusia, kalian semua itu fakir kepada Allah. Apa fakir? Butuh. Orang fakir, salah satu daripada mustahiku zakat disebut fakir, karena fakir ini kan artinya al-faqru, butuh. Dan Allah sudah menegaskan antumul fuqara'u ilallah, kalian semua itu tidak ada yang tidak butuh kepada Allah, semuanya butuh kepada Allah. Kemudian Allah melanjutkan dan menutup ayat ke-15 dari surat Fatir ini, wallahu huwal ghaniyul hamid, Allah yang maha kaya, tidak butuh apapun. Allah al-hamid, Allah terpuji. Kalau kita ini manalah ada terpuji-terpujinya, kita ini manalah ada kaya-kayanya, butuh, selalu membutuhkan. Dalam kehidupan dunia secara kasat mata kita selalu butuh apapun selain kita. Mau senyum katanya butuh sel-sel atau butuh otot-otot, ya kan? Ingin kenyang butuh makanan, dahaga butuh air untuk diminum, ya. Capek butuh tidur, kan pokoknya. Tapi hakikatnya kita butuhnya kepada Allah dengan pertolongan Allah. Secara interaksi kemanusiaan kita tidak pernah tidak butuh. Butuh udara, butuh tanah dipijak. Antumul fuqara'u ilallah. Dalam surat Muhammad 37 ditegaskan lagi, wallahul ghaniyyu, Allah itu ghani, Allah itu maha kaya. Wa antumul fuqara'u, sementara kalian selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah ke-99, faqatu kalaka dzatiyah,
apapun keadaanmu, kamu itu tidak mungkin nggak butuh. Maka fakotuka, butuhmu itu dzatiyah, sudah bagian dari zatmu, melekat. Nggak mungkin kita kok nggak butuh, itu nggak mungkin. Itu namanya dzatiyah. Tapi kan kadang-kadang kita ini lupa. Nggak kadang-kadang, lebih sering lupa. Kita itu lupa. Kalau kita itu makhluk lemah, wa khuliqal insanu dhaifa, kita itu lupa dan lalai kalau kita itu lemah. Setiap saat kita selalu butuh, ini kita seringnya lupa, kita seringnya lalai. Maka wa wurudul asbabi mudzakiratun laka bima khafiya 'alaika minha. Kadang ada sakitmu, kadang ada susahmu, kadang ada laparmu. Itu untuk menunjukkan dan mengingatkan akan sesuatu yang kadang-kadang kita lalai dan samar daripada kebutuhan kita itu. Dan itulah kenapa kadang-kadang kita sakit. Oh, ternyata aku lemah. Kadang-kadang makanan belum tersedia. Oh, ternyata aku nggak makan 13 jam aja udah kelaparan, apalagi 13 hari. Nggak minum 6 jam aja sudah haus, apalagi nggak minum 6 hari, apa jadinya? Itu muzakiratun. Wal faqatu adzatiyatu latar fa'uha al awaridu. Kebutuhan yang melekat, bahwa kita itu adalah makhluk yang selalu butuh, selalu membutuhkan yang lainnya, dan hakikatnya kita butuh Allah. Itu tidak bisa dihilangkan oleh sesuatu yang seakan-akan itu kenikmatan duniawi yang mencukupi. Wa ana rabbukumul a'la. Itu klaimnya Fir'aun dalam An-Nazi'at 24. Fir'aun itu memproklamirkan diri, wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian, kata Fir'aun. Para ulama meneliti, kenapa Fir'aun ini kok berani-beraninya dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Usut punya usut, Fir'aun itu tidak pernah sakit. Sepanjang hidupnya, yang konon katanya dia hidup ratusan tahun, panjang umurnya, tak pernah sakit kepala pun tak pernah. Andailah dia ada wurudul asbabi mudzakirat, andai dia pernah pilek atau mungkin migrain, andai dia pernah batuk dan sakit, dia nggak akan mengeklaim itu. Tapi gara-gara dia sepanjang hidupnya selalu berjaya, semua orang menghormatinya, tidak pernah sakit, tidak pernah dia mendapatkan kesusahan, sehingga dia lupa diri, wa anna rabbukumul a'la. Kadang-kadang kita itu sering menjadi Fir'aun kecil, sehat terus bertahun-tahun, ya kan? Wah. Kemudian duit dan rezeki lancar terus, keluarga bahagia, makan enak terus, tapi kok sehat terus, dihormati sama lingkungan. Kadang-kadang kita menjadi Fir'aun kecil, lalai bahwa kita itu hakikatnya adalah manusia yang fakir. Bahkan kadang-kadang disinggung oleh Allah. Laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia, dalam Ali Imran 181. Allah mendengar ada orang-orang yang mengatakan bahwa kita nggak butuh Allah, kita itu kaya. Ada enggak orang seperti itu? Ada kan? Ada. Sanak tubuh maqalu, kami akan mencatat perkataan mereka itu. Rekan-rekan yang saya muliakan, sehebat-hebatnya kita sebagai manusia, semakmur-makmurnya kita hidup di dunia, sejaya-jayanya kita sebagai makhluk yang terus di atas rata-rata manusia lainnya, itu disindir oleh Maryam. Maaf, oleh ibunya oleh Maryam disindir dalam surat
Maryam 23. Qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Andailah aku mati sebelum ini dan kemudian aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Sekarang Anda apa jabatannya? Oh, kepala negara, kepala daerah, petinggi BUMN, petinggi perusahaan, dihormati oleh banyak orang. Tunggu 100 tahun lagi. 1 tahun paling yang menghauli keluarga kita doang, itu pun kalau ingat. Makanya Maryam mengatakan apa? Wa kuntu nasyam mansiya. Andai aku mati nanti, maka aku tidak akan diperhatikan lagi. Sekarang masih banyak orang yang memperhatikan karena butuh gaji darimu, butuh tanda tanganmu, kekuasaanmu masih berlaku. Orang nggak usah kita mantan manusia ya, orang kita mantan pejabat aja nggak diperhatikan sama orang. Kita mantan petinggi saja kadang-kadang sudah dijauhi sama orang. Itu mantan petinggi itu. Bagaimana kalau kita mantan manusia hidup? Maka wa kuntu nasyam mansiya. Kalau nanti aku mati, kata Allah menceritakan apa yang dikatakan oleh Maryam dalam surat Maryam 23. Aku tidak akan diperhatikan lagi. Dan aku akan dilupain. Diingat-ingat oleh cucu. Ya, anakmu ingat oke, cucumu ingat oke. Nanti kalau cucu-cucumu ingat gak? 100 tahun kemarin kita tidak ada. 100 tahun ke depan kita akan nasyam mansiya. Oleh karenanya wal faqatu azatiyah latar fa'uha al awarid. Hidupmu yang makmur, hidupmu yang berkecukupan duniawi itu sama sekali nggak menghilangkan kebutuhan-kebutuhan dasar dan kebutuhan dzatiyah yang sudah melekat sama kita itu. Memangnya kalau duit banyak kita nggak butuh udara, nggak butuh nafas, nggak butuh jantung yang memompa darah, nggak butuh entahlah apa yang ada dalam organ tubuh kita. Ada jutaan, ada miliaran, ada triliunan, kita pun tidak tahu. Kita nggak butuh itu, enggak. Tapi kadang-kadang kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer, yang sekunder bahkan tersier itu tercukupi oleh kita lalai pada kebutuhan primer, kebutuhan kita sebagai manusia yang zatiyah, dan kita menjadi Fir'aun kecil. Wa anna rabbukumul a'la. Rekan-rekan yang saya muliakan, memang belajar tasawuf ini beda. Kita nggak pernah punya keinginan untuk mengunggul-unggulkan diri, tetapi justru kalau bisa kita kembali kepada zatiyah kita sebagai orang yang selalu merasa membutuhkan. Membutuhkan siapa? Allah. Selalu merasa itiror, selalu kita itu tidak merasa butuh. Karena sejatinya kita itu memang tidak pernah tidak butuh. Butuhnya kepada siapa? Kepada imdadnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang disinggung oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah ke-100. Kita baca. Khairu awqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatika wa turadu fihi ila wujudi dhillatika. Artinya, sebaik-baiknya waktu yang engkau miliki adalah waktu di mana engkau menyaksikan hakikat butuhmu kepada Allah. Wa turadu fi ila wujudi dzilatika, dan kemudian itu mengembalikanmu kepada wujud hinamu di depan Allah. Saya ulangi, sebaik-baiknya waktu yang engkau lewati adalah, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, adalah waktu di mana engkau menyadari dan menyaksikan adanya keberadaanmu yang selalu membutuhkan Allah, dan itu mengembalikanmu pada
kehinaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi, kita belajar tasawuf itu bukan untuk mengunggulkan diri, tapi untuk menyadari setiap saat keunggulan, keagungan, kehebatan itu milik Allah, dan kita itu tidak punya apa-apa selain kita diwujudkan oleh Allah, selain kita terus-menerus tak pernah putus ditolong oleh Allah, imdad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu terbaik adalah saat kita selalu menyaksikan kebutuhan kita dan Allah lah yang memberi dan memenuhi kebutuhan kita itu. Itu waktu terbaik dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita menyadari akan keagungan Allah dan betapa kita sebagai manusia ini bukan siapa-siapa, bahkan bukan apa-apa. Loh, ini beda dengan pemikiran dan perspektif manusia kebanyakan. Kalau saya, orang kayak saya, masa terindah itu adalah waktu ketika dipuja-pujalah oleh manusia. Ketika saya punya kuasa, ketika saya punya kekuasaan, ketika saya punya kehebatan, padahal kehebatan dan kekuasaan itu pasti yu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang memberi kekuasaan, Allah yang mencabut kekuasaan, Allah yang memberi nyawa, Allah yang mencabut nyawa, Allah yang mewujudkan, dan Allah juga yang bisa membuat apapun sirna dan musnah. Nah, waktu terbaik dalam kehidupan kita, dalam perspektif hamba Allah adalah ketika kita selalu butuh oleh diri kita, bahwa kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih as-sujudu. Sebaik-baiknya waktu antara hamba dengan Allah itu paling dekat adalah ketika sujud. Sujud itu di atas apa di bawah? Sujud itu sedang di bawah. Kita menyamakan paling tinggi dari organ kita, yaitu kepala, dengan bagian tubuh kita paling rendah, yaitu telapak kaki. Paling dekatnya hamba kepada Allah itu adalah ketika sujud. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarruahu. Kalau Allah itu mencintai seseorang, maka Allah akan jadikan dia dengan berbagai ujian sehingga terus-menerus dia tadarruk kepada Allah. Ngeluh saja. Ngeluhnya kepada siapa? Kepada Allah. Dalam munajatnya, dalam sujudnya, dalam doanya, mengeluh saja kepada Allah. Jangan mengeluh kepada manusia, orang kita butuhnya kepada Allah. Mengeluhnya dalam apa? Dalam sujud kita, dalam munajat kita, dalam doa-doa yang kita pinta kepada Allah. Jadi kalau sedang diuji oleh Allah, sadarilah kita itu sedang dicintai oleh Allah. Maka Atha As-Salmi radhiyallahu an, salah satu tabi'in, beliau sempat bertemu dengan Anas bin Malik. Beliau itu sebenarnya ahli hadis, tapi memang beliau terkenal menghabiskan waktunya dengan beribadah. Kurang tertarik mengajar orang, jadi sukanya cuman ibadah saja. Ada lah tabi'in semacam itu, ada. Beliau itu pernah mengalami sab'atu ayamin lam yazak syai'an minato am walam yaktir ala syai'. 7 hari itu nggak dapat makanan, lagi bangkrut-bangkrutnya. Bukannya susah, apa kata beliau? Ya Rabbi, ilam tut'imni salah sata ayamin akhir la usoliyanna alfa rokata. Wahai Allah, jangankan 7 hari,
Aku 3 hari nggak dapat makan aja seneng sekali. Aku ingin membalasnya dengan 1000 rakaat aku sujud dan sholat kepadamu. Ini nggak kayak saya ya. Saya itu kalau susah itu lalai. Begitu di atas ya sudah jadi Fir'aun kecil. Tapi para tabi'in yang ahli ibadah, ketika mendapatkan kesusahan-kesusahan itu, justru disitulah waktu terbaik mereka, karena mereka makin sadar bahwa mereka itu butuh kepada Allah. Ya, ada lagi Fudail bin Iyad. Tahu kan Fudail bin Iyad? Seorang waliyun min auliya ilahi ta'ala yang dulu mantan begal itu, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari dia itu kadang-kadang pulang ke rumah, lampu mati, berarti minyak lampunya habis lah ya, nggak ada makanan, pulang ke rumah itu. Kemudian apa katanya? Beliau mengatakan apa? Ilahi, ajak tani wa ajak tu iyali. Wahai Allah, Engkau menjadikan aku ini lapar, keluargaku nggak ada makanan. Kenapa Engkau memberikan aku kemuliaan yang Engkau berikan kepada wali-walimu? Jadi beda kan sama kita ini. Kalau sedang diberi ujian oleh Allah kekurangan-kekurangan itu, kita itu merasanya terhina. Kalau diberi oleh Allah sesuatu yang nikmat, kita lupa, gitu kan? Wa amal insanu idza masahul khairu manu'a wa idza masahu syarru jazua. Itulah manusia itu kebanyakan. Kalau diberi terhadap apapun yang baik-baik, dia itu lalai, manu'a, mudah mencegah untuk dirinya aja. Tapi kalau diberi sesuatu yang nggak enak, dia jazua, ngeluh aja. Tapi ngeluhnya itu bukan ngeluh munajat, ngeluh karena nggak kuat, ngeluh karena merasa kesusahan. Tetapi tidak menyadari itu memercikkan rasa bahwa dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, waktu terbaik kita itu bukan ketika kita merasa hebat, kita merasa cukup, tetapi sadari waktu terbaik itu adalah ketika kita sujud, di saat kita selalu menyadari kita itu adalah butuh dan tak bisa tidak selalu butuh kepada imdadnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah Gus, tembus juga hikmah ke-100 setelah 1 tahun lebih 1 bulan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah, karena dalam catatan kita ini masih ada 130-an hikmah lagi yang bisa kita baca. Mudah-mudahan kita diberi maunah oleh Allah, karena memang sesungguhnya kita tidak mungkin tidak selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilaf dan salahnya saya mohon maaf. Ala faminkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.